transfer function. Atau kalau di materi bahasa Indonesia disebutnya sebagai fungsi alih. Gitu. Apa itu transfer function dan fungsi alih? Saya sempat bahas ini, singgung ini sedikit di pertemuan 2 minggu yang lalu ya. Bahwa kalau Anda punya sebuah model fisis apapun, ini saya sering ambil contoh seperti ini. Gitu ya. Dan di sini ada respon xt gitu. Ketika didorong oleh gaya eksternal ft, maka bagaimana perilaku xt terhadap sebagai respon terhadap input ft gitu ya. Kalau di ilustrasi seperti ini kan xt ini adalah pergerakan ya. Bagaimana massa ini bergerak, naik, turun, naiknya cepat, turunnya pelan gitu ya. Sebagai respon terhadap bagaimanapun ft ini diberikan. Apakah ft-nya itu bentuknya tiba-tiba naik turun begini. Ini yang disebut sebagai impuls. Atau kalau ft-nya itu sinusoidal. Atau kalau ft-nya itu naik terus gitu. Atau kalau ft-nya itu tiba-tiba pada detik tertentu naik dan stabil terus gitu. Dan yang lain-lainnya. Setiap jenis ft ini akan punya respon tersendiri. Gitu. Umumnya, seperti Anda tahu yang di pertemuan 2 minggu yang lalu, responnya ini bentuknya mirip seperti bentuk kurva eksponensial dengan pangkat negatif ya. Seperti ini. Kalau seperti ini ya dia akan sinusoidal juga. Kalau seperti ini mungkin dia akan ikut naik seperti ini. Kalau seperti ini biasanya dia akan gitu. Ya. Jadi ini adalah xt. Nah, karena xt ini responnya bisa berubah-ubah tergantung dengan ft, kita perlu sebuah pernyataan yang global, pernyataan yang generik ya, tentang bagaimana menyatakan xt ini akan bereaksi apa terhadap ft. Tentu saja ini ada rumusannya, nggak random gitu ya, tiba-tiba diberi ini jadi seperti ini kan enggak. Dia akan ada rumusannya. Kapan dia akan berperilaku seperti ini, kapan dia akan berperilaku seperti ini, itu ada rumusannya yang dari pembahasan sebelumnya Anda tahu itu sangat tergantung dengan berapa nilai K-nya, berapa nilai C-nya, berapa nilai M gitu ya. Yang dalam domain Laplace dinyatakan sebagai XS per Fs. Ini dengan sebutan lain, istilahnya saya bisa sebut sebagai output per input. Maka ini biasanya dinyatakan A per polinomial S gitu ya. Ini bisa jadi juga polinomial, ini bisa jadi juga atau polinomial gitu ya. Yang sebelumnya kita bahas adalah kalau saya punya sebuah fungsi xs sama dengan apapun itu, ya. Ini misalkan as yang ini adalah bs gitu ya. Ini adalah fungsi terhadap s, ini adalah fungsi terhadap s, maka bagaimana xt-nya kan gitu ya. Yaitu dengan cara inverse.
inverse Laplace. Ini matematika dasarnya gitu ya, yang seharusnya ini sudah dikuasai di mata kuliah sebelumnya. Saya hanya mereview ulang saja. Yang saya ingin bahas dan seharusnya dibahas di mata kuliah ini adalah terminologi nih, transfer function ini. Apa wujud fisiknya nih? Ketika saya punya sebuah sistem, maka bagaimana saya menyatakan perilaku sistem itu terhadap gangguan dari luar, atau bagaimana output dari sistem itu bereaksi terhadap apapun jenis inputnya, itu dinyatakan dengan sebuah fungsi yang disebut sebagai transfer function. Bentuknya adalah output per input, atau dalam kasus ini adalah XS per Fs, atau bentuk matematik realnya adalah polinomial S dari fungsi A dibagi polinomial S dari fungsi B seperti ini. Ya. Itu saja sebetulnya idenya gitu ya. Nah, di video sebelumnya yang saya post, kalau Anda nanti saya coba upload ulang ya supaya Anda bisa lihat. Dua video pertama adalah membahas sistem seperti ini. Ini sistem yang disebut sebagai one degree of freedom system. Apa itu one degree of freedom system? Yaitu sebuah sistem yang pergerakan variabel outputnya satu gitu ya. Kalau ini kan massa bergerak, ya variabel outputnya satu. Artinya kita tidak anggap dia bisa bergerak ke kiri ke kanan, dia hanya bergerak ke atas bawah saja, dan ini satu-satunya yang bergerak. Kita tidak anggap apapun pergerakan C atau K, kita tidak anggap si base ini bergerak, dia fix, rigid gitu ya. Maka ketika kita hanya punya satu variabel output, maka itu disebut sebagai one degree of freedom, satu derajat kebebasan istilahnya. Nah, video yang ketiga yang kemarin saya upload, itu contoh kasus ketika kita punya two degree of freedom system. Ketika kita punya two degree of freedom system, ya, maka variabel yang terlibat tidak hanya satu. Sebagai contoh yang kemarin ada di video ketiga, sistemnya seperti ini kira-kira. Saya punya massa yang pertama, kemudian ada massa yang kedua di sini, dan ini diberikan gaya eksternal gitu ya. Maka di sini ada M2, di sini ada M1 gitu ya. Ini bisa bergerak, saya sebut sebagai X2, ini juga bisa bergerak, saya sebut pergerakannya X1. Dan pergerakan X1 ini tidak harus sama dengan X2 ya. X2 bisa bergerak ke kanan, X1 bisa bergerak ke kiri, bisa jadi dua-duanya bergerak ke kanan, jadi tidak harus sama. Artinya ketika saya tarik ke yang X2 ini, yang M2 ini bergerak ke kanan, yang M1 ini harus bergerak ke kanan juga, tidak harus begitu. Dia bisa bergerak sendiri-sendiri. Makanya dia disebut sebagai punya dua derajat kebebasan. Artinya dia punya dua variabel yang masing-masing bisa bergerak sendiri-sendiri. Bandingkan dengan sistem yang pertama ini, bahwa yang bergerak fokusnya hanya satu nih. Ketika M bergerak naik turun, ya sudah, hanya M saja yang bergerak. Jadi tidak ada massa lain yang bisa kita tinjau di sini. Ya. Oke. Itu gambaran umum sistem. Nah, sekarang saya ingin kita coba untuk ulang ya. Kita tinjau satu-satu. Seperti biasa, kalau satu DOF, ya, satu derajat kebebasan, sistem dengan satu derajat kebebasan seperti ini, maka variabel yang terlibat kan hanya satu ya.
Di sini hanya X, di sini ada K, di sini ada C, kemudian ada gaya eksternal F gitu ya. Seperti biasa, ini harusnya Anda sudah hafal di luar kepala sistem seperti ini, berkali-kali kita bahas. Ini kalau ditulis adalah MS kuadrat plus CS plus K XS sama dengan Fs ya. Ini saya langsung tulis dalam bentuk Laplace-nya. Sehingga kalau mau saya tulis bagaimanakah transfer function-nya, gitu ya. Maka transfer function-nya adalah Xs dibagi Fs, yaitu sama dengan 1 per Ms kuadrat plus Cs plus K. Ini simple. Ini transfer function-nya, ini sistem yang sudah sangat familiar, Anda bisa langsung tulis seperti ini. Tinggal kalau misalkan bagaimana misalkan pertanyaannya yang sebelum-sebelumnya saya pernah kasih di tugas ya. Bagaimanakah xt misalkan ketika fs-nya berupa impuls misalkan ya. Fs impuls itu kan fs sama dengan 1 ya. Kalau dalam bentuk s-nya. Dalam bentuk domain t-nya adalah begini saja gitu. Ada 1 detik tertentu pada jeda waktu yang pendek sekali dia naik nilainya sampai amplitude 1, kemudian dia turun lagi. Gitu. Bentuk Laplace-nya adalah Fs sama dengan 1. Nah, ketika Fs sama dengan 1, kita masukkan ke dalam transfer function ini, maka Xs sama dengan 1 per Ms kuadrat plus Cs plus K dikali 1 ya. Karena Fs-nya akan kita pindahkan ke sini. Maka bagaimana Xt-nya gitu ya. Ini tinggal di inverse Laplace kan. Caranya seperti yang 2 minggu lalu kita bahas ya. Bisa pakai cover up, atau kalau Anda mau pakai asumsi misalkan kali silang juga bisa untuk mencari konstanta. Anda bisa baca lagi di bukunya Ogata bagaimana cara untuk menyelesaikan itu. Ini penting, inverse Laplace ini skill Anda di sini sudah harus mendarah daging gitu ya. Oke, ini kalau sistemnya Singeldorf. Sistem Singeldorf sederhana sekali, maka transfer function-nya hanya begini, selesai. Oh ya, yang mau saya tambah adalah, terus buat apa kalau misalkan kalau kita tahu transfer function seperti ini, terus kita hanya pakai seperti ini kan selesai, nggak ada aneh-anehnya gitu ya. Apa kegunaannya gitu? Kegunaannya adalah orang kontrol ini suka menggambarkan sesuatu dalam bentuk diagram. Ada beberapa macam diagram yang dipakai oleh orang kontrol. Salah satu yang paling terkenal adalah yang disebut sebagai diagram blok. Ya, diagram blok. Diagram blok itu yang paling sederhana adalah terdiri dari input, panah input, kemudian sebuah blok, begini, ini adalah blok ya, dan kemudian panah output. Ya. Kalau misalkan sistem seperti ini saya mau gambarkan dalam diagram blok, maka saya harus identifikasi dulu. Inputnya apa? Kalau dalam sebuah transfer function, inputnya adalah yang menjadi penyebut ini. Inputnya adalah Fs. Outputnya apa? Outputnya adalah yang menjadi pembilang, yaitu Xs. Dan apa bloknya? Bloknya adalah semua pernyataan yang ada di sebelah sini. Maka bloknya di sini adalah 1 per Ms kuadrat plus Cs plus K. Gitu ya. Sehingga kalau saya mau gambarkan transfer function ini dalam bentuk diagram blok, maka saya akan gambar seperti ini. Ini adalah Fs. Kemudian ini adalah 1 per
ms kuadrat plus cs plus k, panah outputnya ini adalah xs. Ini adalah bentuk diagram blok yang paling sederhana. Nah, nanti berikutnya kita akan belajar lagi macam-macam notasi dalam diagram blok dan bagaimana penyederhanaan. Tapi untuk kali ini saya akan perkenalkan diagram blok hanya sampai sini aja, bahwa diagram blok itu kalau saya punya panah input, blok, panah output. Membacanya gimana? Ketika sebuah input dikalikan dengan blok, maka dia akan menjadi output. Maka kalau ini membacanya adalah ketika Fs dikalikan dengan 1 per ms kuadrat plus cs plus k, maka akan menjadi S gitu ya. Dan ini bentuknya sama seperti ini, kalau kita balik lagi ya. Bahwa Fs dikali 1 per ms kuadrat plus cs plus k adalah sama dengan xs. Yang kalau kita pindah-pindahkan ruasnya ya akan menjadi seperti ini juga. Oke, jadi ini yang penting nanti untuk diingat, diagram blok, input menghadapi blok artinya dikali, dan menjadi output ini. Kalau ditulis dalam notasi matematis seperti ini. Oke, kita mulai pelan-pelan dari situ saja dulu. Sekarang ini sebuah sistem yang sederhana sekali, diagram bloknya kita bisa gambar sesederhana ini. Saya akan mulai masuk ke sistem lain yang lebih kompleks, yaitu sistem kalau kita punya lebih dari satu derajat kebebasannya. Itu degree of freedom system. Saya akan ambil contoh yang kemarin ada dalam video saja dulu, yaitu sistem seperti ini. Bahwa di sini ada spring, di sini ada massa gitu ya. Kemudian di sini ada spring lagi, di sini ada damper, di sini ada spring lagi, di sini ada massa lagi, kemudian di sini ditarik dengan gaya eksternal Ft. Gitu ya. Di sini dinyatakan dengan M2, di sini dinyatakan dengan M1, ini dinyatakan dengan K1, ini K2, kemudian di sini kita anggap ada gesekan, FV1, kemudian damping ini adalah FV2, kemudian di sini juga ada gesekan yang kita nyatakan dengan FV3. Ingat bahwa gesekan itu juga salah satu bentuk disipasi energi ya. Jadi efek dari gesekan itu sama dengan efek dari dashpot atau damper seperti ini. Bahwa dia mendisipasikan energi dalam bentuk panas. Panasnya akibat gesekan dengan meja. Ya, anggaplah di sini ada satu damper lagi, kemudian di sini ada damper juga yang bekerja. Jadi FV1, FV2, FV3. Saya nggak akan masuk ke penurunan lebih step by step-nya karena di video ada. Jadi Anda bisa nanti review kembali di video ya. Video yang kemarin saya pernah bahas. Saya akan langsung aja masuk ke hasilnya. Ingat ini sistem 2 derajat kebebasan. Cirinya adalah kalau 2 derajat kebebasan dia punya di sini 2 variabel ya. Di sini X2, di sini X1. Dan karena ada 2 variabel, pasti minimal akan ada 2 persamaan gerak yang terlibat di situ. Kenapa? Karena kalau misalkan kita bikin free body diagram ya pasti ada free body diagram dari M1 ya. Di sini ada gaya-gaya yang bekerja. Kemudian ada free body diagram untuk M2.
Di sini ada F, di sini ada gaya, di sini ada gaya, di sini ada diameter. Karena ada dua free body diagram, if FBD1, di sini ada FBD2, maka pasti akan ada dua persamaan. Berdasarkan apa yang ada di video, kita bisa tahu bahwa persamaan geraknya yaitu S kuadrat ditambah 6S ditambah 9 X1S dikurang 3S ditambah 5 X2S sama dengan 0. Ini adalah persamaan gerak yang pertama. Ini adalah persamaan gerak untuk free body diagram dari S1 dalam bentuk Laplace-nya. Kemudian persamaan gerak yang kedua adalah minus 3S plus 5 X1S dikurang ditambah 2S kuadrat plus 5S plus 5 X2S sama dengan Fs. Oke. Ini ada dua persamaan, satu akibat free body diagram yang pertama, yang kedua akibat free body diagram yang kedua. Ya. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana kita menulis transfer function dari sebuah sistem yang punya dua persamaan seperti ini, gitu ya. Oke, sebelum saya lanjutkan ini saya dapat pesan dari Zoom kalau 40 menit akan habis. Jadi kalau nanti tiba-tiba ini putus di tengah jalan, silahkan join lagi di link yang sama ya. Jadi saya akan buka meeting lagi pakai link yang sama seperti yang kemarin. Seperti yang tadi saya umumkan. Oke. Tadi kita sampai bahwa dari sistem seperti ini, kita turunkan persamaan geraknya pakai free body diagram yang pertama. Anda bisa cek lagi ini bagaimana cara menurunkannya di video. Yang akhirnya kita dapat bentuk Laplace-nya seperti ini untuk masa pertama. Untuk masa kedua, kita turunkan, kita akan dapat bentuk Laplace-nya seperti ini. Pertanyaannya, bagaimanakah cara menentukan transfer function dari sistem di atas? Ingat tadi bentuknya transfer function itu, kalau kita gambarkan dalam bentuk diagram lo kan hanya begini ya. Input, blok, output gitu ya. Single input, blok, single output. Jadi nggak mungkin nih tiba-tiba kita bisa X1, X2 seperti ini, kita jadikan seperti ini, nggak mungkin. Pasti kita harus pilih nih salah satunya. Kita harus pilih salah satunya. Oke, kita bisa pilih nih. Yang pasti di sini kalau misalkan kita tinjau sistem ini, sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan bagaimana perilakunya adalah gaya eksternal ini. Artinya ini kita sebut dalam hal ini gangguan lah. Artinya dia pasti menjadi salah satu input. Ya. Kalau kita tarik yang ini, maka X2 akan bergerak, X1 juga akan bergerak. Jadi X2 dan X1 adalah akibat dari apa yang dilakukan oleh FT. Maka ini pasti jadi output, ini pasti jadi output. Dalam hal ini, gitu ya. Maka kalau misalkan kita sebut inputnya itu pasti Fs, maka saya sebut output 1 pasti
X1S, output 2, pasti X2S. Gitu ya. Tapi kan nggak mungkin, misalkan kita kasih satu input, keluarnya 2 dalam bentuk diagram blok. Ya. Dalam bentuk diagram blok, pasti bentuknya satu input, satu output. Maka kita harus pilih nih. Bisa jadi transfer function yang pertama, itu bentuknya adalah output 1 per input, ya, yang yaitu adalah X1S per Fs. Okay. Maka transfer function yang kedua adalah output 2 per input, yaitu X2S per Fs. Oke. Sampai sini bisa diikuti? Jadi tujuannya akhirnya adalah kita definisikan sebuah transfer function, basisnya adalah pilihan output apa yang kita ambil gitu. Kalau kita memilih output yang mau kita tinjau adalah output 1, yaitu X1S, maka yang kita pilih adalah bentuk transfer function seperti ini. Artinya, terjemahan fisiknya apa? Saya pengen tahu nih, gimana perilaku X1S terhadap Fs, yang Fs-nya dirangkainya seperti ini. Atau kalau kita tinjauan yang kedua, saya pengen tahu nih, bagaimana perilaku X2 terhadap F. Gitu ya. Bisa jadi perilakunya nggak sama dengan X1. Nanti di terakhir saya akan bahas juga, ternyata kita juga bisa nih, pilih bagaimana misalkan transfer function yang ketiga, bagaimana kalau misalkan kita pilih output 1 per output 2. Artinya X1S per X2S. Tapi yang ini pinggirin dulu. Kita fokus kedua ini dulu. Ya. Karena wujud input fisis yang kita bisa bayangkan yaitu adalah gangguan eksternal. Gangguan eksternal di sini adalah FT gitu ya. Jadi kita bisa coba perhatikan bagaimana X1 akan berperilaku ketika sistem ini diganggu FT. Maksudnya kalau saya tarik ini, saya cuma pengen tahu nih, X1 ini geraknya gimana? Apakah geraknya maju mundur kayak begini, atau ternyata pelan-pelan dia maju? Atau gimana sih X2 kalau misalkan diganggu dengan FT? Nah, caranya, kalau di video itu, basis yang ide yang utama adalah dia menggunakan matriks ya, notasi matriks. Notasi matriks. Yaitu kita dua persamaan ini kita tulis dalam bentuk matriks gitu ya. Ini saya sebut sebagai matriks A. Yang kedua ini matriks X. Sama dengan yang terakhir ini adalah matriks, saya sebut saja matriks U gitu ya. Itu apa? A ini adalah semua bentuk-bentuk non variabel ya. Ini gitu ya. X itu adalah variabel X1 dan X2. U itu adalah outputnya 0 dan Fs. Output sih. Ruas kanan ya, ruas kanan dari persamaan ini. Sehingga kalau saya tulis di sini, matriks A itu adalah semua pengali yang variabel S, ya, yaitu S kuadrat ditambah 6S ditambah 9, ya. Kemudian minus 3S plus 5, yang bawahnya adalah minus 3S plus 5, yang sebelah sininya adalah 2S kuadrat plus 5S plus 5. Ya. Dikalikan, ini adalah X1, ini adalah X2.
Kok bisa? Ya, kalau Anda mau kalikan, bisa Anda coba kalikan aja, ya. Kalau ini dikali ini, ditambah ini dikali ini, maka hasilnya akan jadi ini ya. Dan seterusnya gitu ya. Yang U-nya sama dengan U-nya adalah 0 dan Fs gitu ya. Oke. Sampai sini jelas? Bisa diikuti? Ini saya hapus dulu ya.